sebuah bayangan tinggi muncul dari balik pohon besar yang ada di sudut halaman. Sosok itu berbadan besar, hitam pekat dengan mata merah menyala. Nafasnya berat, terengah-engah, seperti hembusan angin dari dalam goa yang gelap. Sosok ini jelas bukan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Abu Nawas dan setan yang penakut. Suatu malam yang gelap gulita, langit di atas Baghdad tertutup awan tebal yang menghalangi cahaya bulan dan bintang. Angin malam berhembus kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon di halaman rumah Abu Nawas. Di dalam rumahnya yang sederhana, Abu Nawas duduk tenang di teras, menikmati malam dengan secangkir teh hangat di tangannya. Ia baru saja menyelesaikan tugas yang cukup melelahkan, yaitu membantu seorang tetangga menyelesaikan masalah dengan para penagih utang. Seperti biasa, dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil menyelesaikan persoalan itu tanpa menimbulkan permusuhan. Malam itu, suasana sangat sunyi. Hampir tak ada suara kecuali gemerisik daun dan desiran angin. Namun, meski suasana tampak biasa, Abu Nawas merasa ada yang tidak wajar. Di tengah kedamaian yang ia rasakan, ada sebuah perasaan samar-samar yang menyelinap dalam pikirannya. Seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan, meskipun ia tidak bisa memastikan apa itu. Namun, sebagai sosok yang sudah sering berhadapan dengan hal-hal gaib dan tidak terduga, Abu Nawas tidak mudah merasa terganggu oleh perasaan aneh itu. Abu Nawas menyesap tehnya perlahan, menghembuskan napas panjang, seolah ingin melepaskan segala kelelahan hari itu. Ketika ia hendak memejamkan mata untuk menikmati malam lebih dalam, sebuah suara gemerisik terdengar dari balik pohon besar di ujung halaman rumahnya. Suara itu begitu samar, seolah datang dari sesuatu yang bergerak pelan, namun pasti. Abu Nawas membuka matanya dan mengangkat alis, namun ia tidak segera bereaksi. Alih-alih panik, ia tetap duduk tenang dan menunggu apa yang akan terjadi. Suara itu semakin jelas, diiringi oleh suara seperti bisikan lembut yang menyelinap di antara desiran angin. Abu Nawas. Suara itu terdengar, hampir seperti desahan, tapi cukup jelas untuk didengar di tengah malam yang sunyi itu. Hati-hati. Alih-alih takut, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Hati-hati, menarik, gumamnya pelan sambil menyesap teh. Lalu, dengan suara lantang ia berkata, "Siapapun kau, keluarlah, tak perlu bersembunyi di kegelapan." Mendengar itu, sebuah bayangan tinggi muncul dari balik pohon besar yang ada di sudut halaman. Sosok itu berbadan besar, hitam pekat dengan mata merah menyala. Nafasnya berat, terengah-engah, seperti hembusan angin dari dalam goa yang gelap. Sosok ini jelas bukan manusia. Ia adalah setan, makhluk gaib yang seringkali menghantui manusia di malam hari, menebar rasa takut. Setan itu mendekat dengan langkah berat dan suaranya menggelegar. "Aku adalah setan dari alam kegelapan." Ia menatap tajam ke arah Abu Nawas. "Aku datang malam ini untuk menakutimu, Abu Nawas." Abu Nawas tetap duduk tenang, tak sedikit pun terlihat gentar. Bahkan, ia terlihat sangat santai, seolah kehadiran setan ini adalah hal yang biasa. Ia memandang setan itu dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis. "Ah, jadi kau datang untuk menakut-nakuti aku?" Setan tampak terkejut. Biasanya manusia akan berlari ketakutan atau pingsan hanya dengan melihatnya. Namun Abu Nawas tidak menunjukkan sedikit pun tanda ketakutan. Hal ini membuat setan bingung. "Apakah kau tidak takut padaku?" tanya setan dengan suara yang lebih keras, mencoba menunjukkan kekuatannya. "Tentu saja tidak," jawab Abu Nawas tenang. "Kenapa aku harus takut padamu? Kau hanya setan, bukan? Makhluk yang memang tugasnya menakut-nakuti orang. Kalau dipikir-pikir, pekerjaanmu itu melelahkan ya?" Setan merasa semakin bingung. Tidak pernah ada manusia yang menanggapi kehadirannya seperti ini. Biasanya, setiap kali ia muncul, manusia akan ketakutan dan lari, berteriak, atau bahkan memohon ampun. Tapi Abu Nawas justru tampak santai, seolah kehadiran setan ini tidak penting sama sekali.
Jangan bercanda denganku, Abu Nawas, bentak setan. Suaranya bergema di malam yang sunyi itu. Aku bisa membuatmu tidak tidur selama berhari-hari dengan rasa takut. Aku bisa membawamu ke alam kegelapan, tempat di mana kau akan disiksa selamanya. Abu Nawas hanya tertawa pelan mendengar ancaman itu. Membawaku ke alam kegelapan? Oh, itu menarik. Tapi sayangnya, aku sudah sering berurusan dengan hal-hal yang lebih mengerikan daripada kegelapan, Tan. Aku berhadapan dengan manusia-manusia serakah, pejabat korup, dan pedagang curang. Kalau mereka tidak bisa membuatku takut, aku rasa kau juga tidak. Setan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mulai cemas karena situasi ini di luar kendalinya. Selama ini, ia selalu merasa kuat karena mampu menakut-nakuti manusia. Tapi kali ini, manusia yang ada di hadapannya sama sekali tidak takut. Bahkan, Abu Nawas tampak seperti orang yang sedang mendengarkan lelucon, bukan ancaman. Bagaimana mungkin kau tidak takut padaku? Tanya setan lagi, kali ini dengan nada bingung. Semua orang takut padaku. Aku setan, makhluk yang menebar kegelapan dan ketakutan. Abu Nawas tersenyum lebar, lalu meletakkan cangkir tehnya di meja kecil di sampingnya. Kau tahu setan, kata Abu Nawas dengan nada lembut. Ketakutan itu bukan datang dari luar. Ketakutan datang dari dalam diri kita sendiri. Kau bisa menakut-nakuti orang, tapi hanya jika mereka membiarkan diri mereka merasa takut. Kau hanya bisa berkuasa selama mereka mengizinkan rasa takut menguasai mereka. Dan aku, maaf saja, tidak tertarik untuk takut padamu. Setan terdiam, matanya yang merah menyala tampak goyah. Kata-kata Abu Nawas membuatnya berpikir. Aku datang dari kegelapan, dan kegelapan selalu membuat orang takut, katanya, mencoba mempertahankan keyakinannya. Manusia selalu takut pada apa yang tidak bisa mereka lihat. Tepat sekali, jawab Abu Nawas. Manusia takut pada hal yang tidak mereka pahami. Tapi, mari kita berpikir sejenak. Kau datang dari kegelapan, benar? Kau hanya bisa muncul di malam hari, ketika cahaya matahari tidak ada. Mengapa? Mengapa kau tidak pernah muncul di siang hari? Jawabannya sederhana. Karena kau takut pada cahaya. Jadi kawan, siapa yang sebenarnya lebih penakut? Setan tertegun. Ia tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Selama ini, ia merasa bahwa ia adalah sosok yang menakutkan, yang bisa membuat manusia gemetar ketakutan. Tapi apa yang dikatakan Abu Nawas terasa masuk akal. Ia selalu muncul di malam hari ketika gelap menutupi segalanya. Siang hari dengan cahaya matahari yang terang adalah sesuatu yang selalu dihindarinya. Kenapa kau bilang begitu? Tanya setan. Suaranya tidak lagi mengancam, melainkan penuh rasa ingin tahu. Aku tidak pernah berpikir aku takut pada cahaya. Aku hanya hidup di kegelapan karena itulah duniaku. Abu Nawas mengangguk. Kegelapan memang duniamu, tapi itu bukan karena kau kuat di dalamnya. Itu karena kau tidak berani menghadapi cahaya. Cahaya mengungkap segalanya, setan. Di bawah sinar matahari, semua hal yang tersembunyi akan terlihat. Dan mungkin di sanalah letak kelemahanmu. Kau takut jika orang melihatmu dalam terang, mereka akan menyadari bahwa kau tidak sekuat yang mereka kira. Setan semakin tenggelam dalam pikirannya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia meragukan kekuatan dan tujuannya. Abu Nawas telah membalikkan logika yang selama ini ia pegang teguh. Ketakutannya terhadap cahaya selama ini dianggap sebagai bagian dari kodratnya. Tapi Abu Nawas membuatnya menyadari bahwa itu mungkin adalah kelemahan. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanya setan. Suaranya kini terdengar lemah dan bingung. Aku tidak tahu apalagi yang bisa kulakukan selain menakut-nakuti orang. Itu sudah menjadi tugasku selama berabad-abad. Abu Nawas menatap setan itu dengan tatapan penuh pengertian. Kau tidak harus terus menakut-nakuti orang. Mungkin sudah saatnya kau mencoba sesuatu yang berbeda. Tidak ada salahnya berubah. Dunia ini penuh dengan ketakutan, tapi juga penuh dengan cahaya. Kalau kau mau, kau bisa keluar dari kegelapanmu sendiri dan melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Setan terdiam lama.
Ia memikirkan kata-kata Abu Nawas yang begitu dalam dan bijak. Selama berabad-abad, ia hidup dalam kegelapan dan selalu merasa bahwa tugasnya adalah menakut-nakuti manusia. Namun, malam ini pandangannya berubah. Abu Nawas menyadarkannya bahwa mungkin selama ini ia hidup dengan kebohongan yang diciptakannya sendiri, bahwa kekuatannya sebenarnya bukan datang dari ketakutan manusia, melainkan dari ketakutan dirinya terhadap cahaya. Setan merasa terguncang. Ia menatap Abu Nawas, yang kini tampak seperti sosok yang jauh lebih besar dan lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Apakah mungkin bagi setan sepertiku untuk keluar dari kegelapan? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku melangkah ke dalam terang. Mungkin aku akan hancur, mungkin aku akan kehilangan diriku, kata setan dengan nada bimbang. Abu Nawas tertawa kecil, lalu menjawab dengan lembut, "Kau tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi sampai kau mencobanya. Terang tidak selalu menghancurkan. Terang bisa mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi, baik atau buruk. Tapi itu adalah langkah pertama untuk menemukan dirimu yang sebenarnya. Lagi pula, bukankah lebih baik menghadapi kenyataan daripada terus hidup dalam ketakutan yang tak kau pahami?" Setan itu tampak bingung dan gelisah. Selama ini, ia berpikir bahwa ia mengendalikan rasa takut manusia, tapi sekarang ia sadar bahwa mungkin dialah yang selama ini dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan terhadap hal yang belum ia ketahui, cahaya, terang, dan kebenaran yang ada di balik kegelapan yang selalu ia huni. Untuk pertama kalinya, setan itu merasa kecil, seperti anak yang baru belajar berjalan di dunia yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Bagaimana jika aku tidak bisa menghadapi cahaya itu?" tanya setan. Kini nadanya penuh kecemasan. "Bagaimana jika aku ternyata tak lebih dari bayangan kosong? Bagaimana jika aku hanya ilusi yang menghilang begitu cahaya menyentuhku?" Abu Nawas menatap setan dengan tatapan penuh santai. Ia tahu bahwa setan itu kini sedang berada di persimpangan jalan antara terus hidup dalam kebohongan atau berani menghadapi kenyataan. "Setan, kita semua, manusia maupun makhluk seperti kau, selalu hidup dengan ketakutan. Ketakutan itu wajar. Tapi keberanian bukanlah tentang tidak merasa takut, melainkan tentang berani menghadapi ketakutan itu. Kau takut kalau kau hanyalah bayangan kosong, tapi itu baru akan terbukti jika kau mencoba untuk melangkah ke cahaya." Setan terdiam sejenak, memikirkan kata-kata itu. Lalu dengan ragu-ragu, ia bertanya, "Bagaimana caranya aku bisa melangkah ke dalam terang? Selama ini, aku hanya tahu cara hidup di kegelapan. Terang adalah hal yang asing bagiku." Abu Nawas tersenyum. "Langkah pertama adalah berhenti menakut-nakuti orang. Selama ini, kau hidup dengan memanfaatkan ketakutan orang lain. Jika kau ingin berubah, cobalah untuk berhenti melakukan itu. Cobalah untuk melihat dunia tanpa harus memaksakan ketakutan pada orang lain. Kau mungkin akan menemukan bahwa dunia ini tidak seburuk yang kau bayangkan." Setan merasa semakin goyah. Ia tidak pernah membayangkan kehidupan di luar tugasnya sebagai penebar ketakutan. Tapi Abu Nawas membuatnya menyadari bahwa mungkin ada jalan lain. Setelah beberapa saat terdiam, setan akhirnya berkata, "Aku akan mencoba, Abu Nawas. Mungkin tidak mudah bagiku, tapi aku akan berusaha." Abu Nawas tersenyum lebar. "Itu langkah pertama yang baik, setan. Jangan khawatir, perubahan memang tidak pernah mudah. Tapi percayalah, kau akan menemukan sesuatu yang lebih baik di ujung jalan." Dengan kata-kata itu, setan mulai perlahan-lahan menghilang ke dalam bayangan pohon. Tapi kali ini, perginya bukan karena ia ingin bersembunyi. Ia pergi dengan perasaan baru, sebuah perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Keinginan untuk berubah, untuk menghadapi ketakutannya sendiri. Sebelum ia benar-benar menghilang, setan itu berkata, "Terima kasih, Abu Nawas. Mungkin aku akan kembali suatu hari nanti, tapi bukan sebagai makhluk yang menakutkan." Abu Nawas mengangguk dan melambai ke arah setan yang menghilang. "Aku akan menunggumu, setan. Semoga kau menemukan cahaya yang kau cari." Malam semakin larut, dan langit yang tadinya tertutup awan kini mulai terang benderang. Bulan keluar dari persembunyiannya,
menyinari halaman rumah Abu Nawas dengan cahayanya yang lembut. Abu Nawas menatap langit dan tersenyum, merasa malam ini telah membawa pelajaran yang berharga, bahkan bagi makhluk yang selama ini dianggap menakutkan. Bahkan setan pun bisa belajar sesuatu tentang kehidupan. Gumam Abu Nawas sambil mengambil cangkir tehnya yang mulai mendingin. Ia meneguk sisa teh itu, lalu berdiri dan masuk ke dalam rumahnya. Di dalam hatinya, Abu Nawas merasa puas. Ia tahu bahwa malam ini, ia tidak hanya berhasil menaklukkan rasa takut, tetapi juga menunjukkan jalan baru bagi makhluk yang selama ini hidup dalam kegelapan. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan setan itu, hidup Abu Nawas kembali normal. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan kecerdikan dan kebijaksanaan, membantu orang-orang di sekitarnya. Namun, dalam benaknya, ia sering memikirkan setan yang telah berjanji untuk berubah. Apakah dia benar-benar akan berubah? Abu Nawas sering bertanya pada dirinya sendiri sambil tersenyum kecil. Minggu demi minggu berlalu, hingga suatu malam Abu Nawas mendengar suara gemerisik lagi dari halaman rumahnya. Sama seperti malam ketika setan pertama kali muncul. Namun kali ini tidak ada hawa menakutkan yang menyertainya. Suara itu lebih halus, hampir ramah. Abu Nawas? Terdengar suara yang sudah tidak asing lagi. Abu Nawas yang sedang duduk di teras dengan secangkir teh, menoleh dan tersenyum. Kau kembali? Dari bayangan pohon yang sama, muncul sosok yang pernah menakutinya dulu. Tapi kali ini, setan itu tampak berbeda. Matanya tidak lagi merah menyala, dan tubuhnya yang dulu tampak hitam pekat, kini berwarna lebih terang. Meskipun masih membawa nuansa gaib, sosok itu kini tampak lebih damai. Aku kembali Abu Nawas, kata setan dengan suara yang tenang. Dan kau benar, hidup di luar ketakutan ternyata tidak seburuk yang kupikirkan. Abu Nawas tertawa kecil dan mengangguk. Aku senang mendengarnya. Jadi apa yang telah kau pelajari? Setan tersenyum. Aku belajar bahwa ketakutan tidaklah abadi. Ketika kau berani melangkah keluar dari bayanganmu sendiri, kau akan menemukan dunia yang lebih luas dari yang kau bayangkan. Abu Nawas bangkit dan mendekati setan itu. Bagus sekali. Kau telah menemukan kebenaran yang banyak orang, bahkan manusia sekalipun, gagal temukan. Selamat datang di dunia yang baru, setan. Malam itu, Abu Nawas dan setan berbincang lama, bukan sebagai musuh, tapi sebagai sahabat yang sama-sama mencari makna di balik cahaya dan kegelapan. Keduanya menemukan bahwa bahkan makhluk yang tampak paling menakutkan pun bisa berubah jika mereka mau menghadapi ketakutan terdalam mereka. Setelah pertemuan malam itu, hubungan antara Abu Nawas dan setan menjadi berbeda. Setan, yang sekarang tampak lebih tenang dan ceria, mulai menunjukkan perubahan yang nyata dalam dirinya. Ia tidak lagi bersembunyi di kegelapan atau mencoba menakuti manusia. Sebaliknya, ia mulai menjelajahi dunia baru yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Abu Nawas sering melihat setan itu di sekitarnya, kadang-kadang bahkan membantunya dalam berbagai hal. Setan yang baru mulai mengerti tentang kehidupan di luar kegelapan, merasa terpesona dengan segala hal yang ia temui. Ia mulai membantu Abu Nawas dengan cara-cara yang kecil namun berarti, seperti menjaga kebun atau membantu membersihkan halaman. Suatu hari, ketika Abu Nawas sedang duduk di teras sambil membaca sebuah gulungan tua, setan muncul dengan wajah cerah dan penuh semangat. Abu Nawas, serunya. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Abu Nawas meletakkan gulungan dan menatap setan dengan penasaran. Apa itu yang ingin kau tunjukkan? Tanyanya. Setan dengan antusias membawa Abu Nawas ke sebuah tempat di pinggiran kota. Tempat itu adalah sebuah taman yang dulunya terabaikan, penuh dengan rumput liar dan tanaman yang tidak terawat. Namun, kini taman itu tampak berbeda. Setan, dengan keajaiban yang ia pelajari selama bersama Abu Nawas, telah merawat taman itu. Ia menanam berbagai bunga, memangkas dahan-dahan pohon, dan bahkan membuat sebuah kolam kecil yang dikelilingi dengan batu-batu cantik. Abu Nawas tertegun melihat transformasi taman itu. Wah, ini luar biasa.
Taman ini tampak seperti tempat yang benar-benar indah sekarang. Apa yang membuatmu melakukan semua ini? Setan tersenyum bangga. Aku merasa bahwa dunia ini memiliki banyak keindahan yang tersembunyi di balik kegelapan. Aku belajar bahwa dengan memberi cahaya pada sesuatu, kau bisa melihat potensinya. Aku ingin melakukan hal yang sama untuk taman ini. Abu Nawas mengangguk, terharu dengan usaha setan. Kau telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Taman ini adalah contoh yang baik tentang bagaimana perubahan yang positif dapat dilakukan dengan niat dan usaha. Setan merasa senang dan puas. Selama ini, ia hanya tahu bagaimana menakut-nakuti orang dan hidup dalam kegelapan. Namun setelah bertemu Abu Nawas, ia menemukan bahwa hidup memiliki lebih banyak makna daripada hanya menyebarkan ketakutan. Menjaga taman dan membuatnya indah adalah salah satu cara ia menemukan kepuasan dan kebahagiaan baru. Beberapa bulan kemudian, Abu Nawas mengadakan sebuah acara kecil di taman tersebut. Ia mengundang penduduk setempat untuk datang dan menikmati keindahan taman yang telah diubah oleh setan. Orang-orang yang datang terkesan dengan perubahan taman itu, dan banyak yang bertanya siapa yang melakukan pekerjaan luar biasa tersebut. Setan dengan hati-hati mulai menceritakan kisah perubahannya. Ia menjelaskan bagaimana ia dulu adalah makhluk yang menakutkan, tetapi sekarang ia telah belajar untuk menemukan kebahagiaan dan makna dalam hal-hal sederhana. Cerita setan menarik perhatian dan simpati dari banyak orang. Mereka tidak hanya terkesan dengan taman, tetapi juga dengan perubahan positif yang dialami setan. Dulu, aku hanya bisa memberikan kegelapan, kata setan kepada kerumunan. Tapi sekarang aku belajar bahwa makhluk yang pernah menjadi penakut bisa menemukan cahaya dalam dirinya sendiri. Ini adalah perjalanan yang tidak mudah tetapi sangat berharga. Penduduk kota terkesan dan memberikan tepuk tangan hangat. Mereka menghargai usaha setan dan menerima kehadirannya dengan penuh keterbukaan. Dengan cara ini, setan mulai diterima dalam komunitas, dan Abu Nawas merasa puas melihat perubahan positif yang telah terjadi. Setiap kali Abu Nawas dan setan bertemu, mereka akan berbagi cerita dan pengalaman baru. Abu Nawas terus membantu setan dalam proses penyesuaian dirinya dengan dunia baru yang telah ditemuinya. Sementara setan dalam perjalanan barunya mulai menemukan berbagai cara untuk membantu orang lain dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kehidupan di Baghdad menjadi lebih berwarna dengan kehadiran setan yang telah berubah dan keberadaan Abu Nawas yang selalu bijaksana. Mereka berdua menjadi contoh nyata bahwa perubahan adalah hal yang mungkin terjadi, bahkan pada makhluk yang paling tidak terduga sekalipun. Suatu malam, saat bulan bersinar terang dan angin berhembus lembut, Abu Nawas dan setan duduk di taman yang telah mereka rawat bersama. Mereka melihat ke arah bintang-bintang di langit dan merasakan kedamaian yang telah lama mereka cari. Abu Nawas, kata setan, aku sangat berterima kasih padamu. Kau telah menunjukkan padaku bahwa hidup ini tidak hanya tentang menakut-nakuti atau hidup dalam kegelapan. Ada banyak keindahan yang bisa ditemukan jika kita mau membuka hati dan pikiran. Abu Nawas tersenyum. Aku juga berterima kasih padamu, setan. Kau telah mengajarkanku bahwa bahkan yang paling gelap pun bisa berubah menjadi terang jika diberi kesempatan. Selamat datang di dunia yang lebih cerah. Jawaban cerdas Abu Nawas, mana yang lebih dulu, telur atau ayam? Di negeri yang damai, Raja Harun al-Rasyid sedang menikmati sore di taman istananya. Ia sering memikirkan teka-teki atau pertanyaan-pertanyaan aneh yang membuatnya penasaran. Hari itu, ia tergelitik oleh sebuah pertanyaan yang didengarnya dari seorang pelayan istana. Mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Pertanyaan itu membuat raja terus berpikir sepanjang hari. Dia memanggil semua menteri dan penasihatnya untuk membantu mencari jawaban. Namun, setelah berjam-jam berdiskusi, tak satu pun dari mereka yang dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Beberapa menteri mencoba memberikan jawaban logis, sementara yang lain hanya mengelak dengan berkata bahwa pertanyaan itu tidak mungkin dijawab. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, ujar raja dengan tegas. Kita harus menemukan jawabannya. Panggil Abu Nawas.
Abu Nawas, seorang pria cerdik yang dikenal karena kecerdasan dan kelicikannya, segera dipanggil menghadap. Setelah menyapa raja dengan hormat, ia langsung mendengar pertanyaan yang dilemparkan oleh raja. "Abu Nawas," kata raja, "aku ingin tahu mana yang lebih dulu, ayam atau telur. Apakah kau bisa menjawabnya?" Abu Nawas tersenyum. "Baginda, ini bukanlah pertanyaan yang bisa dijawab begitu saja. Untuk menjawabnya, kita perlu menyelidiki lebih dalam tentang kehidupan dan siklusnya. Izinkan hamba pergi ke desa untuk menyelidiki pertanyaan ini secara mendalam." Raja terkejut dengan jawaban Abu Nawas, tapi karena penasaran dan percaya pada kecerdikannya, raja mengizinkan Abu Nawas untuk pergi mencari jawabannya. Abu Nawas memulai perjalanannya menuju sebuah desa yang terkenal sebagai pusat peternakan ayam di negeri itu. Desa ini sangat terkenal dengan produksi telurnya, dan hampir setiap rumah di sana memelihara ayam. Setiap pagi, suara kokokan ayam terdengar dari seluruh penjuru desa. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menuju ke rumah seorang peternak ayam kaya bernama Pak Tamir. Pak Tamir adalah pemilik ratusan ayam yang selalu bertelur setiap hari. Abu Nawas berpikir, jika ada seseorang yang tahu jawaban dari teka-teki ini, maka orang itu adalah Pak Tamir. "Selamat datang di rumah saya, Abu Nawas," sambut Pak Tamir dengan ramah. "Ada apa gerangan Anda datang ke desa kami yang sederhana ini?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Saya datang atas permintaan Baginda Raja. Saya diutus untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah membuat seluruh kerajaan bingung. Mana yang lebih dulu, ayam atau telur?" Pak Tamir tertawa kecil. "Ah, itu pertanyaan yang sudah sering saya dengar di desa ini, tapi hingga sekarang tak seorang pun tahu jawabannya. Bahkan saya, seorang peternak ayam, belum pernah memikirkan hal itu dengan serius." Abu Nawas merasa bahwa Pak Tamir mungkin bisa membantu jika diberi waktu untuk berpikir. Mereka pun duduk di rumah Pak Tamir sambil berdiskusi tentang kehidupan ayam dan telur. Namun, setelah berjam-jam berbicara, tidak ada jawaban yang pasti muncul. Pak Tamir mengundang Abu Nawas untuk tinggal lebih lama di desanya, karena ada seorang peternak tua bijaksana bernama Pak Hakim, yang dikenal dengan pengetahuannya yang mendalam tentang ayam. "Mungkin dia bisa memberikan jawaban," kata Pak Tamir. Keesokan harinya, Abu Nawas ditemani Pak Tamir pergi ke rumah Pak Hakim, peternak tertua di desa. Rumah Pak Hakim terletak di ujung desa, dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan lapangan rumput yang luas. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat ayam-ayam berkeliaran dengan bebas di halaman. Pak Hakim, seorang pria tua yang berwajah bijaksana, menyambut mereka dengan senyum. "Selamat datang, Abu Nawas. Aku dengar kau datang untuk mencari jawaban tentang ayam dan telur." Abu Nawas mengangguk. "Benar sekali, Pak Hakim. Raja telah mengutus saya untuk menemukan jawabannya." Pak Hakim tertawa kecil dan kemudian mengundang mereka duduk di halaman. "Aku telah hidup selama lebih dari 70 tahun dan memelihara ayam sepanjang hidupku. Tapi, pertanyaan ini bukanlah hal yang mudah dijawab. Apakah ayam lebih dulu atau telur?" Pak Hakim mengusap janggutnya. "Jika kita mengatakan ayam lebih dulu, maka kita akan bertanya dari mana ayam itu datang. Namun, jika kita mengatakan telur lebih dulu, lalu siapa yang bertelur?" Abu Nawas dan Pak Tamir mendengarkan dengan penuh perhatian. Pak Hakim kemudian memberikan jawaban yang mengejutkan. "Menurutku, pertanyaan ini adalah sebuah jebakan logika. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, karena keduanya adalah bagian dari siklus kehidupan yang saling bergantung." Abu Nawas tersenyum, memahami arah pemikiran Pak Hakim. Namun, ia merasa jawabannya belum cukup untuk memuaskan raja. Setelah diskusi dengan Pak Hakim, Abu Nawas berjalan kembali ke pusat desa. Sepanjang perjalanan, ia berpikir keras. Ketika sampai di pasar desa, ia mendengar banyak warga desa berdebat tentang pertanyaan ayam dan telur. Beberapa orang yakin bahwa telur lebih dulu, sementara yang lain bersikeras bahwa ayam adalah yang pertama. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada jawaban pasti, dan mereka mulai bertaruh siapa yang akan menemukan jawabannya terlebih dahulu.
Abu Nawas melihat bahwa seluruh desa tampaknya sudah terjebak dalam dilema yang sama. Dia memutuskan untuk membuat percakapan ini lebih menarik. Dia berdiri di tengah pasar dan berseru, "Wahai warga desa, aku adalah utusan raja, dan aku akan menguji kalian semua. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan ayam dan telur dengan meyakinkan, akan kuberi hadiah besar dari istana." Mendengar tantangan ini, warga desa menjadi semakin bersemangat. Mereka berkerumun di sekitar Abu Nawas, saling menawarkan jawaban mereka. Satu persatu warga desa mencoba memberikan penjelasan mereka, tetapi Abu Nawas selalu berhasil membantah dengan logika yang membuat mereka kebingungan. Seorang ibu berkata, "Telur tentu lebih dulu, karena semua ayam berasal dari telur." Abu Nawas dengan cepat menjawab, "Tapi siapa yang mengerami telur pertama itu?" Seorang pemuda kemudian berkata, "Ayam yang lebih dulu, karena tanpa ayam tidak ada telur." Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Lalu dari mana ayam pertama berasal?" Warga desa menjadi semakin bingung, dan Abu Nawas merasa semakin dekat dengan jawabannya. Malam harinya, Abu Nawas duduk sendirian di sebuah penginapan kecil. Ia merenung dan berpikir keras. Bagaimana caranya memberikan jawaban yang bisa memuaskan raja tanpa benar-benar menjawab pertanyaan tersebut? Lalu tiba-tiba ide cemerlang muncul di kepalanya. Abu Nawas memutuskan untuk menggunakan cara yang cerdik dan penuh tipu daya seperti biasanya. Dia tidak akan menjawab pertanyaannya secara langsung, tapi akan memberikan jawaban yang membuat raja tertawa dan puas. Keesokan harinya, Abu Nawas memanggil seluruh warga desa dan mengumumkan bahwa dia telah menemukan jawabannya. Semua warga desa berkumpul dengan penuh antusiasme. Jawaban atas pertanyaan ini, kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri, bukanlah tentang siapa yang lebih dulu, tapi siapa yang lebih penting dalam kehidupan kita. Semua warga desa terdiam, menunggu dengan penuh penasaran. Ayam dan telur, lanjut Abu Nawas, keduanya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tidak bisa memilih salah satunya karena keduanya saling melengkapi. Jadi, pertanyaannya tidak relevan lagi. Yang lebih dulu adalah kehidupan itu sendiri. Dengan jawaban itu, Abu Nawas kembali ke istana untuk melapor kepada Raja Harun al-Rasyid. Di istana, Raja sudah menunggu dengan penuh antusiasme. "Abu Nawas, apakah kau telah menemukan jawabannya?" tanya Raja. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda, saya telah menemukan bahwa pertanyaan ini sesungguhnya tidak membutuhkan jawaban pasti. Ayam dan telur adalah bagian dari siklus kehidupan yang tidak terpisahkan. Yang lebih penting bukanlah mana yang lebih dulu, tapi bagaimana keduanya memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari." Raja terdiam merenungkan kata-kata Abu Nawas. Setelah beberapa saat, dia tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara cerdik untuk menjawab pertanyaan yang rumit," kata Raja sambil tertawa lebar. "Aku puas dengan jawabanmu dan aku setuju. Ayam dan telur adalah bagian dari kehidupan yang saling melengkapi. Tidak perlu kita memperdebatkan siapa yang lebih dulu." Para menteri dan penasihat yang mendengarkan pun ikut tertawa lega, karena akhirnya teka-teki yang selama ini memusingkan telah dipecahkan dengan cara yang begitu cerdik. Tetapi Abu Nawas tahu bahwa perjalanan dan perenungannya belum selesai. Meski Raja sudah puas dengan jawaban yang ia berikan, Abu Nawas merasa bahwa teka-teki ini masih memiliki kedalaman lain yang bisa digali. Saat kembali ke rumahnya, Abu Nawas mulai merenung lebih jauh. Mungkin ada pelajaran lain yang bisa diambil dari dilema ayam dan telur ini. Sesuatu yang lebih universal yang bisa menjadi pelajaran bagi dirinya dan orang lain. Suatu hari, ketika Abu Nawas sedang duduk di sebuah kedai teh di pasar, ia bertemu dengan seorang cendekiawan tua bernama Syekh Jibril. Syekh Jibril dikenal sebagai orang yang suka mengamati alam dan filosofi kehidupan. Melihat Abu Nawas duduk sendirian sambil berpikir, Syekh Jibril menghampiri dan menyapanya. "Abu Nawas, apa yang membuatmu tampak begitu serius hari ini?" tanya Syekh Jibril. Abu Nawas tersenyum dan menjawab,
Aku masih memikirkan pertanyaan yang pernah diajukan oleh Baginda Raja. Mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Meskipun aku sudah memberikan jawaban yang memuaskan Raja, ada sesuatu yang terasa belum tuntas di pikiranku. Syekh Jibril tersenyum bijak dan duduk di sebelah Abu Nawas. Pertanyaan itu bukan hanya soal ayam dan telur, kawan. Ini adalah simbol dari siklus kehidupan yang lebih luas. Seperti banyak hal di alam, semuanya saling terhubung dan saling bergantung. Kadang kita terlalu fokus pada mana yang lebih dulu, padahal yang penting adalah bagaimana siklus itu berjalan dengan harmoni. Abu Nawas merenungkan kata-kata Syekh Jibril. Jadi pertanyaan ini bukan hanya tentang ayam dan telur. Syekh Jibril mengangguk. Benar, pertanyaan itu bisa diterapkan pada banyak aspek kehidupan. Lihatlah misalnya hubungan antara manusia dan alam. Kita sering bertanya, siapa yang lebih dulu memulai sesuatu? Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan. Tanpa keseimbangan, siklus kehidupan akan terganggu. Abu Nawas tersenyum, merasa tercerahkan. Jawaban dari teka-teki ayam dan telur ternyata lebih mendalam daripada yang ia bayangkan. Pertanyaan ini bukan tentang siapa yang lebih dulu, melainkan tentang keseimbangan, siklus, dan keterhubungan antara berbagai aspek kehidupan. Sejak saat itu, Abu Nawas memandang segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Dia mengerti bahwa banyak hal dalam kehidupan tidak selalu harus memiliki jawaban yang pasti. Kadang, yang lebih penting adalah bagaimana kita menghargai proses dan hubungan antar unsur kehidupan. Abu Nawas kembali ke istana suatu hari, bukan untuk melaporkan sesuatu, tetapi untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Raja. Saat dia tiba, Raja Harun al-Rasyid menyambutnya dengan senang hati. "Abu Nawas, apakah engkau membawa teka-teki baru untukku?" tanya Raja dengan senyuman penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Tidak, Baginda, aku hanya ingin berbicara tentang sesuatu yang aku sadari setelah perjalanan panjangku memikirkan pertanyaan ayam dan telur." Raja mengangguk dan mempersilakan Abu Nawas duduk. "Silakan lanjutkan. Aku selalu tertarik dengan pemikiranmu." "Baginda," kata Abu Nawas, "aku menyadari bahwa pertanyaan ayam dan telur ini lebih dari sekadar teka-teki. Ini adalah pelajaran tentang siklus kehidupan dan keseimbangan. Di dunia ini, kita sering terjebak dalam mencari jawaban pasti atas hal-hal yang tak terjawab. Tapi terkadang, yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan di antara elemen-elemen kehidupan. Seperti ayam dan telur yang saling bergantung, kita juga saling bergantung pada orang lain dan alam di sekitar kita." Raja terdiam sejenak lalu mengangguk setuju. "Kau benar, Abu Nawas. Aku bisa melihat kebijaksanaan dalam kata-katamu. Kehidupan ini memang penuh siklus, dan kita harus belajar menghargai keseimbangan itu." Abu Nawas tersenyum. "Jadi, Baginda, mungkin pertanyaan yang lebih penting dari mana yang lebih dulu bukanlah soal urutannya, tetapi bagaimana kita bisa hidup selaras dengan siklus yang sudah ada." Raja Harun al-Rasyid tertawa kecil. "Sekali lagi kau membuatku kagum, Abu Nawas. Tak heran kau selalu menjadi orang yang aku andalkan dalam situasi sulit. Jawabanmu bukan hanya memuaskan, tapi memberikan hikmah yang dalam. Terima kasih, sahabatku." Dari hari itu, Raja Harun al-Rasyid sering merenungkan pelajaran dari Abu Nawas tentang keseimbangan dan siklus kehidupan. Abu Nawas sendiri, dengan kebijaksanaannya yang terus berkembang, menjadi semakin dihormati di seluruh negeri sebagai orang yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana. Beberapa minggu berlalu sejak percakapan terakhir Abu Nawas dengan Raja Harun al-Rasyid tentang ayam dan telur. Kehidupan di kerajaan berjalan damai dan tenang. Namun, seperti biasa, Raja Harun al-Rasyid selalu ingin menguji kecerdasan para bawahannya. Suatu pagi, Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di aula besar istana,
Raja duduk di singgasananya dengan wajah penuh antisipasi. "Abu Nawas," kata raja, "kali ini aku ingin menantangmu dengan sebuah teka-teki yang baru. Setelah perbincangan kita tentang ayam dan telur, aku merasa ada hal lain yang belum terpecahkan." Abu Nawas dengan senyum cerdiknya menunduk hormat. "Tentu saja, Baginda. Apa teka-teki baru yang ingin Anda ajukan kali ini?" Raja Harun al-Rasyid berdiri dari singgasananya dan berkata, "Kali ini, aku ingin kau menjelaskan sesuatu yang bahkan para filsuf di negeri ini tidak bisa menjawab dengan pasti. Mana yang lebih penting dalam kehidupan, akal atau hati?" Pertanyaan ini membuat seluruh aula hening seketika. Para menteri dan penasihat kerajaan saling berpandangan, kebingungan. Bahkan bagi orang secerdas Abu Nawas, ini adalah pertanyaan yang sulit. Akal dan hati, keduanya memiliki peran yang begitu penting dalam kehidupan, tetapi bagaimana menilai mana yang lebih utama? Abu Nawas mengangkat kepalanya perlahan, merenung sejenak sebelum menjawab. "Baginda, pertanyaan Anda ini adalah pertanyaan yang sangat dalam. Namun izinkan saya pergi untuk merenungkannya lebih lanjut. Saya akan kembali dengan jawaban yang memuaskan." Raja tersenyum dan mengangguk. "Baiklah Abu Nawas, aku akan menunggu jawabanmu." Setelah keluar dari istana, Abu Nawas memutuskan untuk berkelana ke berbagai tempat di kerajaan. Dia berpikir bahwa jawaban atas pertanyaan tentang akal dan hati tidak akan ditemukan hanya dengan merenung sendirian. Dia perlu berbicara dengan berbagai macam orang dan mendengarkan pendapat mereka. Tempat pertama yang dikunjungi Abu Nawas adalah sebuah madrasah, tempat para cendekiawan berkumpul untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Di sana ia bertemu dengan seorang filsuf bernama Syekh Ibrahim yang terkenal karena pemikirannya yang logis dan rasional. "Syekh Ibrahim," kata Abu Nawas, "Raja Harun al-Rasyid telah memberikan teka-teki baru. Menurutmu, mana yang lebih penting, akal atau hati?" Syekh Ibrahim tersenyum tipis dan menjawab, "Tentu saja akal, Abu Nawas. Akal adalah karunia terbesar yang diberikan kepada manusia. Dengan akal, kita bisa memecahkan masalah, menemukan solusi, dan membuat kemajuan. Tanpa akal, kita akan tersesat dalam kebodohan." Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi ia tahu bahwa ini hanya separuh dari jawaban yang ia cari. Setelah berterima kasih kepada Syekh Ibrahim, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya. Kali ini, Abu Nawas pergi ke sebuah kuil, tempat orang-orang berkumpul untuk beribadah dan merenung. Di sana, ia bertemu dengan seorang pendeta bernama Tuan Saleh, yang dikenal sebagai orang yang sangat peka terhadap perasaan dan nilai-nilai spiritual. "Tuan Saleh," kata Abu Nawas, "Raja telah mengajukan pertanyaan yang sangat sulit. Menurutmu, mana yang lebih penting, akal atau hati?" Tuan Saleh tersenyum lembut dan menjawab, "Hati, Abu Nawas. Hati adalah pusat dari semua emosi dan perasaan kita. Hati yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik. Tanpa hati yang murni, akal tidak akan bisa membawa kita kepada kebenaran dan keadilan." Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian sekali lagi. Kini ia sudah mendengar kedua sudut pandang yang berbeda. Namun, jawaban yang sebenarnya masih belum ia temukan. Setelah mendengar pendapat dari dua tokoh yang sangat dihormati, Abu Nawas memutuskan untuk menghabiskan beberapa hari di sebuah hutan kecil di luar kota, tempat ia sering pergi untuk merenung. Di sana, di tengah ketenangan alam, ia merasa lebih mudah untuk berpikir jernih. Suatu pagi, Abu Nawas duduk di bawah pohon besar sambil melihat burung-burung terbang di atasnya. Ia melihat bagaimana burung-burung itu terbang dengan bebas, bergerak dengan anggun, mengikuti naluri mereka. Naluri mereka tampaknya seperti hati, namun di saat yang sama, mereka harus menggunakan akal untuk mencari makan, membangun sarang, dan menghindari bahaya. Apakah mungkin jawabannya bukan hanya akal atau hati? Gumam Abu Nawas pada dirinya sendiri. Mungkin keduanya saling melengkapi seperti ayam dan telur.
Seperti burung-burung ini, kita perlu akal untuk bertahan, tetapi hati untuk hidup dengan benar. Saat itulah Abu Nawas menyadari sesuatu yang penting. Akal dan hati tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah dua bagian dari diri manusia yang saling melengkapi. Akal tanpa hati bisa menjadi dingin dan kejam, sementara hati tanpa akal bisa menjadi buta dan impulsif. Setelah beberapa hari merenung di hutan, Abu Nawas merasa siap untuk kembali ke istana dan memberikan jawabannya kepada raja. Sesampainya di istana, Raja Harun al-Rasyid sudah menunggu dengan penuh antusiasme. "Abu Nawas," kata raja, "apakah kau sudah menemukan jawaban untuk teka-tekiku?" Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. "Ya, Baginda. Saya telah menemukan jawabannya setelah berbicara dengan para cendekiawan, pemuka agama, dan merenung di alam. Akal dan hati bukanlah sesuatu yang bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi seperti dua sisi dari satu koin. Akal membantu kita berpikir dengan logis dan rasional, sementara hati memastikan kita tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan. Jika kita hanya menggunakan akal, kita bisa menjadi terlalu dingin dan tidak berperasaan. Sebaliknya, jika kita hanya mengikuti hati, kita bisa kehilangan arah dan bertindak tanpa pertimbangan." Raja terdiam merenungkan kata-kata Abu Nawas. Setelah beberapa saat, senyum lebar muncul di wajahnya. "Sekali lagi kau membuatku kagum, Abu Nawas. Jawabanmu bukan hanya cerdik, tetapi penuh kebijaksanaan. Kau benar, akal dan hati harus berjalan bersama untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan bermakna." Para menteri dan penasihat yang mendengarkan juga terkesan dengan jawaban Abu Nawas. Mereka bertepuk tangan sebagai tanda penghargaan atas kebijaksanaan dan kecerdasan Abu Nawas. Abu Nawas merasa bahwa ia telah belajar pelajaran berharga tentang kehidupan. Tidak hanya soal ayam dan telur atau akal dan hati, tetapi tentang keseimbangan dalam segala hal. Kehidupan ini penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak memiliki jawaban pasti, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mencari dan memahami hubungan antara elemen-elemen yang berbeda. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai pria cerdas dan licik, tetapi juga sebagai seorang bijak yang mampu melihat inti dari setiap masalah. Raja Harun al-Rasyid pun semakin menghormati dan mempercayai Abu Nawas, tidak hanya sebagai penasehat, tetapi juga sebagai sahabat sejati. Dan begitulah kehidupan di kerajaan kembali berjalan damai, dengan Abu Nawas yang terus memberikan kebijaksanaan dan tawa kepada semua orang di sekitarnya. Cerita selanjutnya, mengubah tanah tandus menjadi subur. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang dilanda kegalauan yang mendalam. Di kerajaan yang dipimpinnya, ada sebuah daerah yang sangat luas. Namun sayangnya daerah tersebut merupakan tanah tandus yang tidak bisa ditanami apapun. Penduduk di daerah itu sering mengeluh karena sulitnya mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan, banyak yang meninggalkan tempat itu dan pindah ke daerah lain yang lebih subur. Raja pun memanggil para penasehatnya, namun semua saran yang diberikan tidak memuaskan hatinya. Mereka hanya memberi solusi-solusi yang menghabiskan banyak biaya tanpa jaminan berhasil. Hingga suatu hari, datanglah seorang penasehat yang mengatakan bahwa hanya ada satu orang yang mampu menyelesaikan masalah tersebut, yakni Abu Nawas. Raja Harun yang memang sudah sangat mengenal kelicikan dan kecerdikan Abu Nawas, awalnya ragu. Namun karena tidak ada pilihan lain, ia pun memutuskan untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Raja Harun langsung mengutarakan maksudnya. "Abu Nawas, kau pasti sudah mendengar tentang tanah tandus yang ada di wilayah kerajaanku. Aku ingin kau mengubah tanah tandus itu menjadi subur. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah yang sangat besar. Namun, jika kau gagal, kau akan menerima hukuman yang setimpal." Abu Nawas tersenyum tipis mendengar perintah raja. "Tentu Baginda, saya bisa melakukannya. Tapi saya butuh waktu dan juga beberapa syarat yang harus dipenuhi," katanya dengan tenang. Raja mengangguk. "Baiklah, apa saja syaratmu?" "Syarat pertama, saya membutuhkan waktu 1 tahun untuk melakukan pekerjaan ini. Syarat kedua, saya memerlukan seorang pengawas yang terpercaya untuk mendampingi saya selama proses ini.
Dan yang ketiga, saya memerlukan sejumlah emas untuk membeli beberapa peralatan dan bahan yang dibutuhkan, ujar Abu Nawas. Raja setuju dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Abu Nawas dan segera memerintahkan salah seorang pengawalnya yang terpercaya untuk mendampingi Abu Nawas. Abu Nawas pun diberi sejumlah emas yang cukup besar. Hari pertama, Abu Nawas bersama pengawasnya pergi ke daerah tandus tersebut. Setibanya di sana, pengawas itu bertanya, "Abu Nawas, apa yang akan kita lakukan di sini?" Abu Nawas menjawab dengan santai, "Kita akan berkeliling dan melihat-lihat keadaan tanah ini dulu." Mereka pun menghabiskan waktu berkeliling hingga senja tiba tanpa melakukan apapun. Pengawas mulai curiga, namun ia tidak berani bertanya lebih lanjut. Hari-hari berikutnya, Abu Nawas menghabiskan waktu dengan berkeliling dan sesekali berbicara dengan penduduk setempat. Pengawas mulai gusar dan bertanya-tanya dalam hati, apakah Abu Nawas benar-benar tahu apa yang sedang dilakukannya. Minggu demi minggu berlalu, dan Abu Nawas tetap tidak melakukan apa-apa yang terlihat seperti pekerjaan nyata. Ia hanya sibuk berbicara dengan orang-orang di desa, mempelajari kebiasaan mereka, dan bahkan ikut makan dan minum bersama mereka. Ketika bulan pertama berlalu, pengawas mulai merasa bahwa Abu Nawas hanya membuang-buang waktu. Ia pun melapor kepada Raja Harun bahwa Abu Nawas sepertinya tidak melakukan pekerjaan apapun untuk mengubah tanah tandus tersebut. Raja yang mendengar laporan tersebut langsung memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, kau sudah menghabiskan 1 bulan dan belum terlihat ada perubahan apapun di tanah tandus itu. Apa yang sebenarnya kau lakukan?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tenang Baginda, semua itu bagian dari rencana. Sebelum kita bisa mengubah tanah tersebut, kita harus memahami betul kondisi lingkungan dan kebiasaan orang-orang yang tinggal di sana. Saya sudah melakukan survei, dan sekarang saya tahu apa yang harus dilakukan." Raja masih merasa ragu, namun ia memberi kesempatan kepada Abu Nawas untuk melanjutkan pekerjaannya. Bulan-bulan berikutnya, Abu Nawas mulai melakukan hal-hal yang membuat penduduk dan pengawas terheran-heran. Ia mengumpulkan orang-orang desa dan memberikan mereka pekerjaan yang terlihat sepele. Ia menyuruh mereka menggali lubang-lubang kecil di seluruh wilayah itu dan menanam berbagai jenis tanaman liar. Orang-orang bingung karena tanaman yang ditanam tidak ada harganya dan sering dianggap gulma. Namun Abu Nawas tetap gigih dengan rencananya. Ia juga mengajak orang-orang untuk mulai mengumpulkan kotoran hewan dan membuat kompos. Kompos tersebut kemudian disebar ke seluruh area. Orang-orang mulai melihat sedikit perubahan. Tanaman liar yang ditanam mulai tumbuh subur. Dan Abu Nawas menyuruh mereka untuk memotong dan membiarkan tanaman tersebut terurai menjadi pupuk alami. Waktu terus berjalan dan setahun pun berlalu. Tanah yang dulunya tandus perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kesuburan. Tanaman liar yang tadinya hanya dianggap sebagai gulma, ternyata memiliki akar yang kuat, yang membantu mengikat tanah dan mencegah erosi. Selain itu, tanaman-tanaman tersebut juga membantu menyimpan kelembaban tanah, yang membuat tanah menjadi lebih subur. Penduduk yang awalnya skeptis mulai melihat hasilnya. Mereka mulai bisa menanam tanaman pangan di tanah yang dulunya tandus. Abu Nawas juga mengajari mereka teknik irigasi sederhana menggunakan saluran-saluran air kecil yang dibuat dari bahan-bahan alami. Ketika waktu setahun hampir habis, tanah tandus itu sudah berubah menjadi ladang subur yang penuh dengan tanaman hijau. Penduduk desa yang dulu putus asa kini penuh dengan semangat karena mereka tidak hanya memiliki tanah yang subur, tetapi juga pengetahuan baru tentang cara mengelola lahan mereka. Akhirnya, Abu Nawas dipanggil kembali ke istana untuk melapor kepada Raja Harun. Raja yang tadinya ragu, kini sangat terkesan dengan hasil kerja Abu Nawas. "Abu Nawas, kau sungguh luar biasa. Tanah tandus itu kini telah berubah menjadi tanah yang subur. Apa yang kau lakukan hingga bisa mencapai hasil yang begitu luar biasa?" Abu Nawas menjawab dengan rendah hati, "Baginda, sebenarnya tidak ada rahasia besar di balik semua ini. Yang saya lakukan hanyalah memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita.
Tanaman liar yang dianggap tidak berguna ternyata bisa membantu menghidupkan kembali tanah yang tandus. Dan kompos dari kotoran hewan yang tadinya dianggap sebagai sampah, ternyata bisa menjadi pupuk yang sangat berguna. Raja Harun tersenyum lebar dan berkata, "Abu Nawas, kau sungguh bijak. Aku akan memberikan hadiah yang telah kujanjikan. Dan mulai sekarang, kau akan menjadi penasehat utama di bidang pertanian di kerajaanku." Abu Nawas menerima hadiah dan posisi tersebut dengan rendah hati. Namun, ia berpesan kepada Raja Harun, "Baginda, saya hanya berharap agar ilmu yang telah kita dapatkan ini bisa disebarkan kepada seluruh rakyat, agar mereka bisa belajar untuk mengelola tanah mereka sendiri. Dengan begitu, kerajaan ini akan menjadi semakin makmur." Raja Harun setuju dengan saran Abu Nawas dan segera memerintahkan agar ilmu yang telah diajarkan Abu Nawas disebarluaskan ke seluruh negeri. Sejak saat itu, tanah-tanah tandus di kerajaan Harun al-Rasyid perlahan berubah menjadi ladang-ladang subur yang menghasilkan berbagai macam tanaman pangan. Dan nama Abu Nawas pun semakin dikenal sebagai orang yang cerdik, bijaksana, dan penuh dengan akal. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan badai yang nakal. Suatu hari, di musim yang biasanya tenang, angin mulai berhembus dengan sangat kencang. Mula-mula, penduduk kota hanya merasa itu adalah angin biasa, tetapi lama-kelamaan, angin tersebut berubah menjadi badai yang kuat. Pasir beterbangan, pohon-pohon bergoyang dengan liar, dan debu tebal mulai memenuhi udara, membuat orang-orang kesulitan untuk bernafas. Kabar tentang badai yang semakin mengganas ini segera sampai ke telinga Abu Nawas. Namun, bukannya panik, Abu Nawas malah tertawa kecil dan berkata, "Ah, pasti ini badai yang sedang bosan dan ingin bermain-main." Penduduk kota yang sudah mengenal keunikan cara berpikir Abu Nawas hanya bisa saling pandang penuh tanda tanya. Mereka bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas untuk menghadapi badai ini. Sementara itu, badai semakin kuat dan tampaknya tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Beberapa warga mendatangi rumah Abu Nawas dengan penuh kekhawatiran. Salah satu dari mereka, seorang pria tua yang bijak, berkata, "Wahai Abu Nawas, kami tahu engkau selalu memiliki akal yang cerdik dalam menghadapi segala masalah. Namun kali ini, badai ini berbeda. Ini adalah badai terkuat yang pernah kami lihat. Apa yang harus kita lakukan?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Jangan khawatir sahabatku. Mari kita hadapi badai ini dengan kepala dingin dan pikiran yang jernih. Badai ini hanya nakal dan kita hanya perlu berbicara dengannya." Pria tua itu terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. "Berbicara dengan badai, bagaimana mungkin?" tanya pria tua itu dengan bingung. Abu Nawas hanya mengangguk dengan yakin. "Percayalah, setiap hal di alam ini memiliki pendengarannya sendiri. Kita hanya perlu berbicara dengan bahasa yang tepat," katanya sambil berjalan keluar rumah. Penduduk kota mengikuti Abu Nawas dengan ragu-ragu. Mereka tidak tahu apa yang direncanakan oleh Abu Nawas, tetapi mereka tahu bahwa pria itu selalu memiliki cara-cara yang tidak terduga untuk menyelesaikan masalah. Di tengah-tengah alun-alun kota, Abu Nawas berdiri tegak. Angin bertiup semakin kencang, hampir membuatnya terjatuh. Tapi Abu Nawas tetap tenang dan mulai berteriak, "Wahai badai, aku tahu kau sedang ingin bermain. Tetapi tidakkah kau lihat bahwa penduduk kota ini tidak suka bermain kasar? Bagaimana kalau kita bermain dengan cara yang lebih menyenangkan?" Tentu saja badai tidak menjawab. Namun, yang mengejutkan, angin mulai sedikit mereda, seolah-olah badai itu mendengar ucapan Abu Nawas. Penduduk kota semakin heran melihat pemandangan ini. Kemudian Abu Nawas melanjutkan, "Jika kau benar-benar ingin bermain, mari kita buat permainan yang seru. Aku akan mengejar anginmu, dan jika aku berhasil menangkapnya, kau harus pergi dari kota ini. Bagaimana, setuju?" Angin mulai berputar-putar dengan lebih tenang, seolah-olah badai itu sedang berpikir. Lalu tiba-tiba angin bertiup kencang lagi, seolah-olah setuju dengan tantangan Abu Nawas. "Baiklah," seru Abu Nawas dengan semangat. "Aku akan mengejarmu sekarang."
Dengan mengatakan itu, Abu Nawas mulai berlari-lari kecil mengelilingi alun-alun, berpura-pura mengejar angin yang berhembus. Penduduk kota yang tadinya ketakutan mulai tertawa melihat aksi konyol Abu Nawas. Mereka tidak percaya bahwa seseorang bisa begitu tenang dan lucu di tengah badai yang mengamuk. Abu Nawas terus berlari, kadang-kadang berhenti untuk mengambil nafas, lalu melanjutkan lagi. Setiap kali dia berhenti, angin juga tampak melambat, seolah-olah memberikan kesempatan bagi Abu Nawas untuk mengejar. Setelah beberapa saat, Abu Nawas tiba-tiba berhenti dan berteriak, "Aha, aku menangkapmu." Dia meraih udara kosong dan mengangkat tangannya ke langit, seolah-olah memegang sesuatu yang tak terlihat. Yang mengejutkan, angin tiba-tiba mereda. Badai yang tadinya begitu ganas, perlahan-lahan menghilang. Langit yang tadinya tertutup debu dan pasir kini menjadi cerah kembali. Penduduk kota tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka bersorak dan bertepuk tangan, memuji kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas dengan senyum lebarnya berkata kepada penduduk, "Lihatlah, terkadang hal-hal yang tampak besar dan menakutkan hanya memerlukan sedikit humor dan kecerdikan untuk diatasi. Jangan pernah biarkan rasa takut menguasai kalian, karena rasa takut hanya akan membuat badai itu semakin kuat. Ketika kita bisa tersenyum, badai itu akan kehilangan kekuatannya." Penduduk kota tersenyum mendengar kata-kata Abu Nawas. Mereka belajar bahwa bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, ada kekuatan dalam kebijaksanaan dan humor. Abu Nawas telah menunjukkan kepada mereka bahwa ketakutan tidak akan pernah bisa mengalahkan kecerdasan dan keberanian yang dibungkus dengan tawa. Sejak saat itu, setiap kali ada badai mendekat, penduduk kota tidak lagi panik. Mereka akan berkumpul di alun-alun, menari-nari dan tertawa, seolah-olah mengundang badai untuk bermain bersama mereka. Dan anehnya, setiap kali mereka melakukannya, badai itu selalu mereda dengan sendirinya. Kisah tentang Abu Nawas dan badai yang nakal menyebar ke seluruh negeri, dan Abu Nawas semakin dikenal sebagai orang yang tidak hanya bijak, tetapi juga memiliki keberanian yang luar biasa untuk menghadapi tantangan apapun dengan cara yang lucu dan menyenangkan. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan trik memutar waktu. Di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang pria bernama Abu Nawas. Dia dikenal di seluruh negeri karena kecerdasannya, humornya, dan kemampuan luar biasa untuk mengatasi masalah yang paling rumit dengan cara yang paling tak terduga. Bahkan Sultan pun mengakui bahwa tidak ada yang bisa menandingi kecerdikan Abu Nawas. Suatu hari, Sultan mengadakan sayembara di istananya. Dia mengundang semua orang yang merasa cukup pintar untuk menerima tantangan yang diberikan. Hadiah untuk pemenangnya adalah 100 keping emas, jumlah yang sangat besar pada zaman itu. Tapi, untuk menang, seseorang harus bisa memutar waktu kembali. Sebuah tantangan yang tampaknya mustahil. Desas-desus tentang sayembara ini menyebar ke seluruh penjuru negeri, dan semua orang bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang bisa memutar waktu. Banyak yang datang ke istana, mencoba berbagai trik dan tipu muslihat, namun semuanya gagal. Ketika kabar tentang sayembara itu sampai ke telinga Abu Nawas, dia tertawa. Memutar waktu, ini pasti hanya salah satu cara Sultan untuk menguji kecerdikan orang-orang, katanya pada dirinya sendiri. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk pergi ke istana dan menerima tantangan tersebut. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Sultan menyambutnya dengan senyum. "Abu Nawas, aku senang kau datang. Aku tahu jika ada yang bisa memecahkan tantangan ini, itu pasti engkau." Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. "Yang mulia, tantangan ini terdengar mustahil, tapi aku yakin akan mencoba yang terbaik." Sultan kemudian menjelaskan tantangannya. "Kau harus bisa memutar waktu ke masa lalu dan membuktikannya padaku. Jika kau bisa, maka 100 keping emas akan menjadi milikmu. Jika gagal, kau akan dihukum sesuai dengan hukuman yang kau pilih sendiri." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu dia berkata, "Baiklah yang mulia, beri aku waktu 1 hari untuk mempersiapkan semuanya."
Sultan setuju, dan Abu Nawas pergi untuk merencanakan triknya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa 2 buah jam pasir. Yang satu adalah jam pasir biasa yang berisi pasir putih, dan yang lainnya adalah jam pasir yang sangat besar. Tetapi anehnya, pasir di dalamnya berwarna hitam. "Yang mulia," kata Abu Nawas, "aku akan memutar waktu menggunakan jam pasir ini. Namun ada satu syarat, yang mulia harus menutup mata dan memikirkan masa lalu selama pasir di jam ini mengalir." Sultan yang penasaran setuju dan menutup matanya. Abu Nawas kemudian mulai membalik jam pasir yang berisi pasir hitam. "Bayangkan saat kau masih muda, yang mulia. Saat kau pertama kali naik takhta. Saat kau memerintah dengan penuh semangat dan ketegasan. Bayangkan semua kenangan indah itu," kata Abu Nawas dengan nada lembut, seolah-olah dia benar-benar membimbing Sultan ke masa lalu. Sultan mengikuti instruksi Abu Nawas, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saat pasir hitam mulai mengalir, Abu Nawas dengan hati-hati mengganti jam pasir hitam itu dengan yang putih, yang waktu alirannya jauh lebih singkat. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Yang mulia, sekarang buka matamu." Sultan membuka matanya dan melihat bahwa jam pasir hitam telah berhenti dan jam pasir putih telah habis seluruhnya. Dia terkejut. "Apakah ini berarti kita telah memutar waktu?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Ya, yang mulia. Saat kau menutup mata dan memikirkan masa lalu, bukankah seolah-olah kau telah kembali ke masa itu? Meskipun tubuh kita tetap di sini, pikiran dan jiwa kita telah berkelana ke waktu yang berbeda. Itu adalah kekuatan waktu yang sebenarnya. Tidak harus memutarnya secara fisik, tetapi menghidupkannya kembali dalam ingatan kita." Sultan terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Dia menyadari bahwa waktu memang bisa dihidupkan kembali dalam pikiran, dan itulah cara Abu Nawas memutar waktu. Tidak ada trik sulap, tidak ada sihir, hanya kekuatan pikiran dan ingatan. Tersenyum penuh pengertian, Sultan berkata, "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Kau telah memutar waktu dengan cara yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun. 100 keping emas adalah milikmu, seperti yang dijanjikan." Abu Nawas menerima hadiahnya dengan rendah hati. Sebelum pergi, dia berkata kepada Sultan, "Yang mulia, ingatlah bahwa waktu adalah sesuatu yang tak ternilai. Hargai setiap saat, baik itu yang telah berlalu maupun yang akan datang. Karena dalam setiap detik, ada kenangan yang dapat kita putar kembali dalam hati kita." Sultan mengangguk, menyadari bahwa pelajaran yang didapat dari Abu Nawas jauh lebih berharga daripada sekedar memutar waktu. Sejak saat itu, Sultan sering merenungkan masa lalunya dengan cara yang baru, menghargai setiap momen yang telah berlalu dan yang masih akan datang.